Pemirsa, informasi terkait TNI Manunggal membangun desa ke-110 kode 1405 Malu Sekasi akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Pare-Pare kali ini. Tentunya bersama saya Usop Hasan dan saya Johan Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kekompakan TNI Polri menjadi pandangan yang indah bagi masyarakat di Kelurahan Lemoe. Mereka bekerja sama dalam pembangunan drainase sepanjang 800 meter dalam pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke-110. Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa yang ke-110 Kodim 1405 Malusetasi yang berlokasi di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare terus dilaksanakan. Utamanya dalam pembangunan drainase sepanjang 800 meter yang terus diupayakan agar selesai sesuai harapan dan tepat waktu. Tidak hanya TNI dan masyarakat yang turun bekerja, melainkan Polres Parepare dan Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan juga ikut terlibat dalam menerjunkan anggotanya untuk membantu Satgas TMMD. Mereka kompak berbaur bersinergi curahkan tenaga demi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe. Kekompakan TNI Polri menjadi pandangan yang indah bagi masyarakat di Kelurahan Lemoe. Di lokasi inilah yang sangat terlihat kekompakan dari para kesatuan bisa terjalin. Selain dari para pimpinan kesatuan, hubungan ini bisa terjalin dengan sangat baik hingga ke tingkat anggota. Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Bacu Kiki AKP Paulus Gasno yang juga terjun dalam membantu di lokasi TMMD. Selama ini terjalin sangat baik sekali, sangat harmonis. Nah, tentunya ini kebijakan pimpinan sehingga supaya sinergitas ini sampai ke tingkat bawah, di tingkat paling bawah, di tingkat terdepan, yaitu di mana anggota dengan unsur-unsur kesatuan lain itu sama-sama menjaga sinergitas dan sangat positif sekali. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah personil dari Dinas Pemadam Kebakaran terpaksa batal mengevakuasi sarang tawon Vespa karena ukurannya cukup besar yang selama ini meresahkan masyarakat. Petugas hanya melakukan penyemprotan busa mengantisipasi perkembangan sarang tawon untuk sementara waktu. Usai mendapatkan laporan mengenai adanya sarang tawon di pemukiman warga, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare sigap mendatangi lokasi. Mengetahui sarang tawon yang akan dievakuasi merupakan jenis tawon Vespa, maka evakuasi pun dibatalkan sementara mengingat sarang tawon yang cukup besar 2 kali lipat dari bola basket, serta bahayanya sengatan dari jenis tawon yang satu ini. Sehari usai adanya laporan, tim damkar akhirnya mengeksekusi sarang tawon yang sempat mengusik para warga yang bermukim di daerah sekitar. Dengan menerjunkan kendaraan pemadam kebakaran lengkap dengan pakaian anti tawon, evakuasi dilakukan dengan menyemprotkan cairan busa tepat ke sarang tawon. Hal ini dilakukan mengingat busa mampu menghentikan gerakan dari tawon agar tidak menyebar ke rumah-rumah warga. Sebenarnya itu kemarin itu mau diselesaikan. Namun ada seseorang di sana menurut laporan pastikan banyak sekali prosedurnya. Jadi itu dibatalkan. Nanti ini baru kita selesaikan. Itu tadi jalan evakuasinya bagaimana caranya, Bang? Jadi evakuasinya itu kita pakai mobil fire atau mobil pemadam, ditaruh busa, sabun. Terus yang kedua anak-anak menyemprotkan ke sana. Jadi kalau dia kena air atau busa itu tidak bisa terbang. Jadi anak-anak ini dilengkapi dengan pakaian memang untuk tawon dengan pakaian safety untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kehadiran personil TNI menjadi berkah bagi para pelajar yang ada di wilayah Bacu Kiki. Tidak hanya membangun sarana bagi masyarakat, tetapi para personil TMMD juga menyediakan fasilitas WiFi gratis serta mendampingi para anak-anak belajar daring.
Program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-110 tahun 2021 nampaknya tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik fasilitas masyarakat saja, namun juga memberikan manfaat sosial di tengah masyarakat. Seperti yang terlihat di lokasi posko TMMD, para anggota TNI terlihat melakukan pendampingan pembelajaran online kepada anak-anak yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Mengingat saat ini pembelajaran sekolah yang masih dilaksanakan dengan sistem daring, para anggota TNI ini memberikan fasilitas jaringan Wi-Fi gratis kepada para siswa sekitar lokasi TMMD. Di posko yaitu daring yang diikuti oleh anak-anak kita baik dari tingkatan SMP sampai SD. Kami mempersilahkan mereka untuk melaksanakan fasilitas yang ada di posko TMMD ini yaitu berupa Wi-Fi sehingga bermanfaat digunakan untuk mendukung pelajaran di sekolah yang kita sama-sama ketahui saat ini masih melaksanakan pelajaran online karena situasi pandemi COVID-19. Kegiatan yang dilaksanakan di posko TMMD itu dihadiri siswa-siswi sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Mereka terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran di lokasi posko TMMD. Selain itu juga, cengkrama bersama para bapak TNI membuat anak-anak ini semangat mengikuti pembelajaran daring yang mereka lakukan. Salah satunya yakni Yuda, siswa sekolah dasar ini mengaku senang dengan bapak-bapak TNI yang memberikan mereka fasilitas Wi-Fi gratis untuk belajar daring. Sekarang saya belajar di poskonya Bapak Tentara. Saya merasa senang dan terbantu karena belajar online di poskonya Bapak Tentara. Terima kasih Bapak Tentara. Tak hanya menyiapkan fasilitas, saat beberapa anak kesulitan memecahkan soal yang diberikan sekolah, maka para personil juga ikut membantu anak-anak dalam pembelajaran. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, vaksin tahap kedua yang diperuntukkan bagi yang bergelut di bidang pelayanan publik dan juga aparat keamanan. Untuk mensukseskan upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Parepare, ratusan personil dari Kodim 1405 Malusetasi menerima vaksin. Sebagai upaya turut menyukseskan program vaksinasi nasional, sebanyak 168 personil dari Kodim 1405 Malusetasi mengikuti vaksinasi pada tahap kedua di Kota Parepare. Vaksinasi untuk para personil TNI ini berlangsung di Rumah Sakit Sumantri dengan pelaksanaannya dibagi dalam 4 gelombang. Anggota TNI AD menjadi sasaran vaksin tahap kedua lantaran tergolong dalam profesi yang berhubungan dengan pelayanan publik sehingga vaksinasi ditargetkan pada seluruh Babinsa dan petugas penegak disiplin protokol kesehatan. Komandan Kodim 1405 Malusetasi, Letnan Kolonel Korbzeni Arianto Wibowo yang ikut memantau jalannya vaksinasi ini menyatakan pentingnya vaksinasi bagi anggota Kodim yang memiliki tugas pokok pembinaan teritorial khususnya para Babinsa. Diharapkan tugas pokok mereka usai vaksinasi ini semakin baik, kekebalan tubuh semakin ada sehingga melayani masyarakat juga maksimal. Ini hari ini Kodim 1405 ada berapa personil yang divaksin? Baik Mas, pada hari ini sama-sama kita ketahui untuk anggota Kodim 1405 Malusetasi sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi. Untuk jumlah personil dari Kodim sejumlah 168 orang, baik militer maupun PNS. Ini wajib sebenarnya? Wajib, ini adalah program pemerintah dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Sementara itu, beberapa personil TNI yang telah mengikuti vaksinasi ini mengakui tidak merasakan gejala apapun usai menerima suntikan vaksin. Salah satunya adalah Pelda Arnold Agustinus mengakui tidak ada perubahan apa-apa yang dialaminya usai menerima vaksin. Dan di saat yang bersamaan, dirinya yang juga merupakan seorang Babinsa menghimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk divaksin dan tidak terpengaruh berita-berita hoaks mengenai vaksin. Yang ini disuruh istirahat dulu setelah selesai vaksin, disuruh istirahat 30 menit. Insya Allah tidak ada perubahan
perubahan atau yang kita rasakan pengaruhnya dari vaksin booster. Masyarakat, warga, janganlah terpengaruh dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial bahwa vaksin itu akan membuat begini-begini. Karena kami sendiri sudah rasakan. Insya Allah sampai saat ini kondisi kami masih tetap fit seperti sedia kala, tidak ada perubahan apa-apa dan tidak ada gangguan apa-apa. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memaksimalkan potensi ketersediaan air baku di Kota Parepare, PDAM Kota Parepare akan melakukan pengkajian SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum, program dari Kementerian PUPR. Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Jolong menerima kunjungan kerja tim yang ditugaskan dalam menangani sistem penyediaan air minum atau SPAM regional, khususnya di wilayah Ajata Parang. Tim yang dikoordinir Dr. Bambang Priambodo ini diterima di ruang kerja Direktur PDAM Parepare beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Dr. Bambang memaparkan maksud dan tujuan kunjungan yang ia lakukan. Selain memperkenalkan SPAM regional sebagai program Kementerian PUPR dalam memaksimalkan ketersediaan potensi air baku, juga untuk mendata hal yang dianggap relevan dengan kuantitas air bersih yang dihasilkan PDAM Parepare. Memperkenalkan namanya SPAM regional Ajata Pareng. Ya. SPAM regional Ajata Pareng itu meliputi 3 kabupaten kota, Kabupaten Nrekang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Kota Parepare. Sebetulnya di Ajata Pareng itu skupnya itu kawasan Kapet Parepare. Kawasan Kapet Parepare selain 3 kabupaten kota itu termasuk Pinrang dan Baru sebetulnya. Cuman Pinrang dan totalnya misalnya kalau diambil dari Sungai Tapang 500 liter, maka Kota Parepare sudah dapat alokasi sekitar 240 liter per detik. Kemudian Sidrapnya dan Nrekangnya Kecamatan Maiwa masing-masing 100. Jadi total bisa 500. Nah, itu ada analisisnya sehingga berapa yang dialokasikan dari pengambilan air dari Sungai Tapang itu. Itu mulai kapan? Sekarang pelaksanaannya konstruksi itu setelah kita desain. Nah, sekarang ini kita bekerja dalam rangka rancangan desainnya. Dari studi kelayakan, amdalnya sampai detail desainnya. Ya. Nah, setelah itu kita tender, punya dokumen tender, baru kita tenderkan, lelangkan untuk konstruksi. Makanya itu kita konsultasikan dengan Dirut. Iya, dengan PDAM, dengan Pemda, dengan stakeholder yang lain, misalnya PU kabupaten atau Dirjen SDA pusat maupun provinsi, yang semua stakeholder akan terlibat sampai ke tingkat kabupaten kota. Direktur PDAM Parepare mengapresiasi program Kementerian PUPR itu. Andi Firdaus Jolong mengatakan program tersebut akan dikaji secara matang. Maka kementerian membentuk satu tim, sudah tadi ada dari swasta, itu untuk membuat DED-nya, desain engineer-nya. Nah, itu selama 17 bulan. Jadi tadi mereka yang datang ini itu membuat DED. Sebelum mereka terjun ke lapangan, mereka butuh data-data yang real mengenai PDAM. Nanti setelah 17 bulan DED-nya selesai, itu baru disampaikan ke pemerintah pusat, ini mau diapakan. Dan pastikan ada proses lelang dan seterusnya. Nanti pemerintah pusat mengenai SPAM regional ini yang mana bagian tanggung jawabnya, pemerintah provinsi yang mana, pemerintah daerah yang mana, dan PDAM yang mana. Tapi itu masih butuh diskusi dan kajian yang jauh. Karena SPAM regional ini nanti, ini rencananya, itu menghasilkan sumber air baku 500 liter per detik. Untuk Parepare rencananya dialokasikan 240 liter per detik, jadi hampir separuhnya untuk Parepare. Untuk Nrekang dan Sidrap saya tidak tahu. Masing-masing 100 katanya tadi. Oh, masing-masing 100 liter per detik. Ya mungkin karena melihat cakupan
pertumbuhan pelanggan di Parepare jauh lebih cepat ketimbang mungkin di 2 kabupaten ini, sehingga alokasinya harus begitu profit. Tapi itu pun juga kami belum menerima secara hitungan, karena biasanya spam regional seperti ini itu kan menjual airnya ke PDM setempat. Tadi saya sampaikan di sana kalau misalnya untuk Parepare ini atau kebiasaannya yang di kabupaten kota lain, di provinsi yang lain, pengalamannya itu berapa dijualkan 1 kubik. Tadi estimasinya 2.000. Nah, ke 2.000 itu kan mesti dihitung baik-baik oleh PDM. Karena yang dia jual itu adalah yang diproduksi, bukan yang dipakai. Kalau yang diproduksi otomatis itu akan membebani PDM kalau dihitung dengan tingkat kehilangan air PDM. Nah, tingkat kehilangan air PDM ini sementara dibenahi. Kalau misalnya tingkat kehilangan air PDM itu 40%, terus kita beli bayar tadi ini spam regional ini 100%, berarti kan 2 kali lipat dari harga itu. Jadi ini mesti juga dikaji betul oleh PDM. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Saya Jauhar Manika Dan saya Sultan Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.